Dalam dunia sastra, penggambaran perempuan oleh sastrawan pria seringkali menjadi cerminan dari pandangan mereka terhadap pria dan wanita, juga identitas dan peran sosial. Dua penulis terkemuka, Haruki Murakami dari Jepang dan Seno Gumira Aji Dharma dari Indonesia, memberikan perspektif unik dalam karya-karya mereka tentang bagaimana perempuan dipandang dan diperlakukan. Melalui analisis terhadap karya-karya mereka, kita dapat mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam pandangan kedua sastrawan ini terhadap perempuan, serta kontroversi yang mungkin muncul dari cara mereka menggambarkan karakter perempuan. Penasaran? Mari kita mulai. Latar belakang. Haruki Murakami, seorang novelis terkenal dari Jepang, seringkali menggambarkan tokoh-tokoh perempuan yang misterius dan penuh teka-teki. Karyanya dikenal karena narasi yang melankolis dan dunia yang surreal. Sementara itu, Seno Gumira Aji Dharma, sastrawan dan jurnalis Indonesia, memiliki pendekatan yang lebih realistis dan kritis dalam karyanya. Melalui cerpen dan novel, Seno kerap mengangkat isu-isu sosial, politik, dan budaya dengan perempuan sebagai pusat narasi yang kuat dan independen. Karakterisasi perempuan dalam karya Haruki Murakami. Haruki Murakami seringkali menggambarkan tokoh perempuan sebagai entitas yang penuh teka-teki dan sangat halus. Dalam novel seperti Norwegian Wood dan Kafka on the Shore, perempuan digambarkan dengan aura misteri yang membuat mereka tampak tak terjangkau dan penuh rahasia. Tokoh-tokoh perempuan Murakami seringkali menjadi katalis bagi pencarian jati diri para tokoh pria utama. Seolah-olah keberadaan mereka lebih berfungsi untuk perkembangan karakter pria. Misalnya, dalam Norwegian Wood, karakter Naoko digambarkan sebagai sosok yang rapuh dan bermasalah, yang akhirnya memengaruhi perkembangan emosional tokoh utama, Toru Watanabe. Di sisi lain, karakter Midori menunjukkan sisi yang lebih hidup dan bebas, namun tetap ada aura misteri di sekelilingnya. Tokoh perempuan dalam karya Murakami seringkali tidak memiliki agenda yang kuat. Mereka lebih sering digambarkan sebagai objek yang memengaruhi perjalanan hidup tokoh pria. Kontroversi dalam penggambaran wanita oleh Haruki Murakami. Penggambaran perempuan oleh Haruki Murakami tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kritikus menganggap Murakami sebagai sosok seksis karena sering menggambarkan perempuan sebagai objek atau simbol-simbol misteri tanpa kedalaman karakter yang memadai. Dalam bukunya Man Without Man, Murakami seringkali menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang tidak dapat dipahami oleh pria, yang menyebabkan beberapa pembaca dan kritikus merasa bahwa ia mengucilkan perempuan menjadi hanya sekadar objek. Misalnya, dalam The Wind Up Bird Chronicle, karakter Kumiko Okada digambarkan sebagai sosok yang penuh teka-teki dan sulit dipahami, yang pada akhirnya hanya berfungsi untuk memperdalam misteri dan penderitaan tokoh utama pria, Toru Okada. Dalam beberapa esai kritis, seperti Haruki Murakami and the Music of Words oleh J. Rubin, dikemukakan bahwa penggambaran perempuan oleh Murakami lebih sebagai alat naratif untuk mengeksplorasi tema-tema eksistensial pria, daripada karakter yang berdiri sendiri dengan kepribadian yang utuh. Namun, ada juga pembela Murakami yang berpendapat bahwa penggambaran perempuan dalam karyanya mencerminkan kompleksitas dan kedalaman emosi manusia. Mereka berpendapat bahwa Murakami tidak mereduksi perempuan tetapi menggambarkan mereka dengan cara yang penuh nuansa, menunjukkan perjuangan emosional dan psikologis yang umum saja. Karakterisasi perempuan dalam karya Seno Gumira Aji Dharma. Berbeda dengan Murakami, Seno Gumira Aji Dharma menampilkan tokoh perempuan dengan cara yang lebih realistis dan independen. Dalam karyanya seperti Saksi Mata, Danjas, Parfum, dan Insiden, perempuan sering digambarkan sebagai individu yang kuat dan memiliki agenda yang jelas. Mereka tidak hanya menjadi pendukung atau penggerak narasi untuk tokoh pria, tetapi juga memiliki cerita dan konflik pribadi yang mendalam. Dalam Jazz, Parfum, dan Insiden misalnya, Seno menggambarkan tokoh perempuan yang tangguh dalam menghadapi realitas keras kehidupan perkotaan. Perempuan dalam gambarannya menunjukkan ketahanan dan keberanian dalam situasi sulit, seringkali membawa perspektif kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Karakter perempuan dalam karya Seno bukanlah objek pasif, tetapi subjek aktif yang membentuk narasi dan memberi dampak signifikan pada alur cerita. Kontroversi dalam penggambaran wanita oleh Seno Gumira Aji Dharma.
Meskipun penggambaran perempuan oleh Seno lebih kuat dan independen dibandingkan Murakami, tidak berarti bahwa ia bebas dari kritik. Beberapa kritikus menilai bahwa meskipun karakter perempuan dalam karya Seno lebih mandiri, mereka kadang-kadang masih digambarkan dalam konteks yang terikat pada isu-isu peran pria dan wanita secara tradisional. Misalnya, dalam beberapa cerpennya, perempuan seringkali digambarkan sebagai bagian dari sistem bersentral pada pria atau sistem kekerasan, yang meskipun relevan secara sosial, masih mengikat mereka dalam narasi penderitaan. Namun, pandangan ini bisa dilihat sebagai kekuatan Seno dalam menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan tidak menghindar dari isu-isu kontroversial. Dalam bukunya, Saksi Mata, kumpulan cerpen, Seno menggunakan karakter untuk mengangkat isu-isu seperti kekerasan, ketidakadilan, dan ketahanan yang memberikan kedalaman dan relevansi sosial pada narasi-narasinya. Pandangan terhadap peran wanita dan identitas. Pandangan Murakami terhadap perempuan seringkali dipengaruhi oleh nuansa melankolis dan nostalgia. Perempuan dalam karyanya seringkali merepresentasikan aspek-aspek kehidupan yang hilang dan tak terjangkau. Mereka adalah simbol dari kerinduan dan misteri yang tak terpecahkan. Sebaliknya, Seno memandang perempuan melalui lensa yang lebih kritis. Ia mengangkat peran pria dan wanita dengan cara yang lebih langsung dan eksplisit, menunjukkan peran perempuan dalam menghadapi tantangan sosial dan politik. Seksisme dalam karya Haruki Murakami. Dalam bukunya Haruki Murakami and the Music of Words, J. Rubin mencatat bahwa Murakami seringkali menggambarkan perempuan dalam caranya yang melayani perkembangan karakter pria. Rubin mencatat bahwa banyak tokoh perempuan dalam karya Murakami yang tampak hanya memiliki dua dimensi dan kurang berkembang dibandingkan dengan tokoh pria. Pandangan ini diperkuat oleh kritikus lain, seperti Catherine Schools dalam esainya di The New Yorker, yang berpendapat bahwa meskipun karya Murakami memiliki daya tarik emosional yang kuat, penggambaran perempuannya seringkali tidak memadai. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa penggambaran perempuan oleh Murakami merupakan refleksi dari pandangan masyarakat Jepang terhadap peran pria dan wanita. Kritikus Matthew Streicher berargumen bahwa karya Murakami mencerminkan kompleksitas hubungan peran pria dan wanita di Jepang, di mana perempuan seringkali ditempatkan dalam peran-peran tradisional namun tetap memiliki dimensi yang mendalam dan kompleks. Penggambaran perempuan oleh Seno Gumira Ajidharma. Seno Gumira Ajidharma dikenal karena pendekatan yang kritis terhadap isu-isu sosial dan politik dalam karyanya. Ia sering menggunakan karakter perempuan untuk mengeksplorasi isu-isu kekerasan, ketidakadilan, dan korupsi. Dalam Saksi Mata, misalnya, perempuan digambarkan sebagai saksi dan korban kekerasan politik, namun juga sebagai individu yang kuat dan berdaya dalam menghadapi situasi tersebut. Dalam esainya di Kompasiana, berjudul Menilai Cerpen Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidharma, penulis Sabila Roshida mencatat bahwa Saksi Mata merupakan salah satu cerpen yang dikarang Seno Gumira Ajidharma atas hak istimewanya sebagai pengarang. Imajinasi yang terinspirasi berdasarkan kejadian aktual. Beberapa detail seperti nama tokoh dan latar disamarkan dalam Saksi Mata. Sabila Roshida juga mengatakan bahwa Saksi Mata berperan memajukan dunia sastra dengan keberanian pengarang mengangkat isu sensitif di dalamnya. Untuk itu, saya rasa aman mengatakan bahwa Saksi Mata bukan karya sastra yang ditulis untuk main-main, namun untuk memenuhi kriteria kebaruan. Kita masih perlu membandingkan Saksi Mata dengan cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidharma sebelumnya, ungkap Roshida. Penggambaran perempuan dalam genre magical realism. Haruki Murakami seringkali menggunakan elemen magical realism dalam karyanya untuk menggambarkan perempuan. Melalui genre ini, Murakami menciptakan dunia di mana batas antara kenyataan dan fantasi kabur, memungkinkan karakter perempuan untuk muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan multidimensi. Dalam Kafka on the Shore, misalnya, tokoh perempuan seperti Miss Saiki dan Sakura memegang peran penting dalam mengaburkan batas-batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka berfungsi sebagai jembatan bagi tokoh utama, Kafka Tamura, untuk mengeksplorasi identitas dan masa lalunya. Namun, penggunaan magical realism oleh Murakami juga menuai kritik karena seringkali mengaburkan dimensi kehidupan karakter perempuan, menjadikan mereka lebih sebagai simbol daripada karakter yang berdiri sendiri. Dalam bukunya Haruki Murakami and the Music of Words,
J. Rubin mengemukakan bahwa elemen magical realism dalam karya Murakami seringkali digunakan untuk memperdalam misteri dan kerinduan yang dirasakan oleh tokoh-tokoh pria, namun tidak selalu memberikan ruang bagi perkembangan karakter perempuan yang seimbang. Di sisi lain, Seno Gumira Ajidharma menggunakan genre magical realism untuk menggambarkan perempuan dengan cara yang lebih realistis namun tetap penuh nuansa magis. Dalam Sepotong Senja Untuk Pacarku, Seno menggabungkan elemen magis dengan realistis sehari-hari untuk menciptakan narasi yang mendalam tentang cinta, kehilangan, dan penderitaan. Dalam cerita ini, tokoh perempuan digambarkan sebagai individu yang tersiksa akibat keputusan-keputusan pria yang berpikir bahwa mereka telah melakukan hal yang baik untuk wanita. Melalui penggunaan magical realism, Seno mampu menggambarkan kompleksitas emosi dan konflik yang dialami oleh perempuan. Seno menggunakan elemen-elemen magis untuk menggambarkan realitas yang keras, memberikan dimensi tambahan pada penggambaran perempuan yang memperkaya narasi dan memberikan kedalaman pada karakter mereka. Kesimpulan, dalam analisis ini, terlihat bahwa Haruki Murakami dan Seno Gumira Ajidharma memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam menggambarkan perempuan dalam karya-karya mereka. Murakami cenderung menggambarkan perempuan sebagai sosok yang misterius dan penuh teka-teki, sering kali berfungsi sebagai pemicu bagi perkembangan karakter pria. Sementara itu, Seno lebih memilih untuk menggambarkan perempuan sebagai individu yang berdimensi yang kuat dan mandiri, yang menghadapi dan mengatasi tantangan sosial dengan keberanian dan ketahanan. Kontroversi terkait penggambaran perempuan oleh Murakami menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang penulis yang dihormati, cara ia menggambarkan perempuan seringkali memicu perdebatan antara seksisme dan representasi. Di sisi lain, penggambaran perempuan oleh Seno, meskipun juga tidak bebas dari kritik, lebih banyak diapresiasi karena kedalaman dan kompleksitas yang ia berikan pada karakter perempuan. Penggunaan genre magical realism oleh kedua penulis ini juga menambah lapisan makna dalam karya mereka. Murakami menggunakan elemen-elemen magis untuk menciptakan dunia yang penuh misteri, sementara Seno menggunakan elemen-elemen ini untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan memberikan suara kepada mereka yang seringkali terpinggirkan. Dengan demikian, analisis terhadap karya-karya kedua sastrawan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana perempuan dipandang dan diperlakukan oleh dunia sastra, serta bagaimana isu-isu identitas dieksplorasi melalui lensa yang berbeda.